Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog. Alhamdulillah hari ini menyapa semuanya dimanapun berada. Hari ini hari pertama beliau Abah Samsudin menemui para tamu ya. Baru kali ini ya, setelah kemarin kembali dari Malaysia dan kembali disekap, akhirnya sudah kembali ke pondok pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini kondisi situasi dan kondisinya saat ini ya. Nah ini alhamdulillah tamu yang datang lumayan banyak juga. Ini yang sebagian masih di dalam pada ikut ruqyah ya, pada ikut ruqyah. Nah ini tadi habis ruqyah, jadi para tamu ada yang sebagian lagi istirahat, ini lagi ada terapi ya guys ya. Habis ini terapi, nanti malam habis maghrib ada konsultasi, biasanya satu persatu diadakan konsultasi gitu ya, pada para tamu atau pasien yang datang. Nah ini oke, saya perlihatkan ya kondisinya saat ini. Ini masih sore jam 4 ya, jam 4 jam 5 ini ya, masih sore. Nah ini sudah sebagian sudah pada keluar, pada duduk-duduk ya. Nah ini saya lihatkan kondisi yang ada di dalam yang lagi diterapi. Nah, kita lihatkan, masuk, ayo menyaksikan para tamu yang lagi diterapi oleh para santri ya. Biar teman-teman semuanya tahu, ini tadi hari pertama. Ini rame banget ya hari pertama apa masuk ya. Alhamdulillah lumayan cukup banyak juga ya hari pertama kerja, masuk pemutahan ya, penerimaan dari Abah Samsudin. Sebagian itu ada lagi pesan degan hijau yang sudah dibakar, yang mampu mengobati segala macam penyakit. Oke, siap. Kantinnya pas buka? Kantin belum buka yes. Nah itu ada saudara kita yang sangat ganteng dan merongos, koplok lagi jalan kiter-kiter saja ya. Kita menikmati suasana di sore hari di sekitar lokasi pondok pesantren sini ya. Kita menikmati suasana hari ini. Inilah suasananya keliling-keliling. Nah yang belum tahu kondisi situasinya, nah ini nanti pulang boleh. Nah itu ada tamu lagi yang barusan datang bawa Pak Jero ya. Itu sebagian tamu pada duduk di musola situ ya. Ya. Kantin belum buka, jadi belum ada yang buat ngopi-ngopi ya. Itu ada lagi yang barusan datang. Nah itu guys, alhamdulillah. Jadi kalau sudah memang benar buka, abahnya pulang kembali itu. Lagi bikin video dalam oh alah nggih. Oh sing sian nika to. Oh alah nggih. Nggih mungkin jangan WA malih lek supe. Nggih. Wau dalu kan pun ngompo apa teng riku to, Pak? Wau dalu. Nembe kalau wau. Oh, nembe kalau wau. Masyaallah kok kinten kok wajahnya mirip ngoten. Dereng pundhut. Oh.
setelah duhur jam 1-an. Wah, lah oh jan sing WA sian. Anu pun ganggu. Pun dangu badhe. Ya masalah tanya-tanya rumah ini kalau. Nggih. Surabaya. Nggih. Oh, alah. Oh, badhe penanganan khusus napa? Nggih, sama. Nggih. Sampai apa? Tapi artis 100.000 apa namanya netizen harus apa? Tiang pinten, Bau? Suami istri. Oh, suami istri. Alhamdulillah. Oke. Pak agak cepet Pak, ditunggu Pak. Badhe tindak pundi niki? Badhe oh mboten anu, mungkin dalu berarti jenengan nggih bagiane. Konsultasi dalu. Nggih. Nggih niki sing ngomong penanganan niki. Setelah Isya lah. Bisa setelah Isya, bisa setelah maghrib. Tergantung nggih, mboten mesti biasane. Mungkin lah. Biasane sing anu malah sing khusus sing dulu biasane. Nggih. Nggih, habis maghrib. Paling habis maghrib mungkin yang umumnya habis Isya. Mungkin ngoten. Oh nggih. Nggih, mungkin ngoten enggak tahu tapi nanti. Berarti Gus kalau ini cinta Jumat beneran begini Pak. Dogine niku tasik wau dalu. Dalu. Nggih, tasikan wau dalu. Nggih, mboten salah wau dalu menawi. Nggih, wau dalu. Kula ngriki masalahnya tadi yakin masalahnya Abang mereka datang goa kan bilang Nggih. insya Allah hari Sabtu penanganan. Wah ini yang berarti kan Nggih. bisa Nggih, sudah ada. Nggih, wau dalu. Sampun Pandowo sampun. Pandowo, Kang Adin, nggih Kang Badar. tim Badar Jalu. Nggih. Nggih, semua kumpul niki. Niku tapi tas teng Pondok Ler. Oh Pondok Ler. Nggih, Pondok Lama kan kumpul teng riku. Nggih. Teng pundi Bu Bau? Teng Lebet. Nggih. Oh, teng kamar mandi. Boten. Oh, teng Lebet. Oh, biasanya kantine buka niki dereng buka. Injing dong biasanya. Mboten. Buka ini sampai dalu, cuma ini kan baru mulai terus nggih masih libur. Mungkin besok menawi buka. Nggih. Ini nanti harus beramalnya istiqomah 400 dino yang habis sholat. Akan keluar masuknya nafas, gerakannya disyukuri, dinikmati, dikit nafas. Allah. Nomor orang yang terkopong aja. Nanti langsung 4 orang, rupanya, warnanya, bentuknya sama ya kita. Cuma tingginya beda. Tinggi beda, warnanya itu ya. Biasanya seperti itu. Akhirnya mengalami. Nanti masalah itu akan ada solusinya sendiri. Ini dinamakan dengan zikir dan zikir itu ada 3. Zikir asma, zikir sifat, zikir dan zikir asma itu kalau semuanya pekerja itu kuli di ibadah, zikir karena pengen dapat gaji, karena pengen dapat bayar. Itu namanya zikir asma. Ada yang namanya zikir sifat. Jadi kalau zikir sifat itu bukan kuli lagi, di sini bukan kuli bangunan, bukan. Kalau kuli bangunan itu zikir asma, kerja di saya karena ingin dapat gaji. Ada yang kedua itu zikir sifat. Jadi orang mengabdi bekerja di sini bukan karena gajian, tapi ngarep-ngarep bayaran. Enggak dapat gaji, ini sih ngarep-ngarep. Soal ini, aku tadi tak ngaji, yang penting saya ngaji sama Gus Samsudin. Enggak Samsudin itu kaya, tapi kalau saya nikah tak itu langsung. Ayo nanti saya kasih uang. Itu namanya kan, itu namanya inklusi. Tapi ada orang yang kesini benar-benar siap ngaji karena cinta. Udah nggak ngerti apa, nggak pandang sakitnya saya, nggak pandang kayanya saya, tapi karena benar-benar cinta sama saya. Ini namanya
Nah, ini yang penting. Jadi terserah jenengan itu dari mulai pagi sampai sore itu minta kaya, minta lancar, minta barang. Tapi ada satu waktu yang digunakan untuk zikir itu benar-benar bertazan. Jadi ada yang namanya tahali, ada yang namanya tazan. Jadi benar-benar mensyukuri, menerima apa yang Allah berikan. Ini nanti kalau diamalkan waktu 1 hari saja. Nah ini nanti penjelasannya nanti tanggal 2 itu. Kalau orang diamalkan waktu 1 hari aja, jangan heran nanti kalau biasanya berasa kayak jadi 3 orang, 4 orang. Kita di sini berasa kayak di sana, kayak bisa ngomong sama jauhan, pohon. Itu biasanya bentuknya kayak gitu. Itu hanya sekedar saja. Tujuannya untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tenang. Oke. Monggo nanti silakan yang mau hadir. Siapa yang mau jadi keluarga Pondok Nuswantara, cukup silakan datang. Masalah biayanya seikhlasnya. Ikhlasnya 10 juta ya, ikhlasnya 1 juta ya. Ikhlasnya 100.000 berapa? Ikhlasnya 100.000 berapa? Ikhlasnya 2 ya. Nanti semuanya dapat kaos dari saya. Terus nanti semuanya berpihak dulu. Terus masuk dalam keluarga Nuswantara. Kalau sudah lihat nggak gampang ya. Kalau sudah kabul itu murid sebenarnya adalah ya zamannya sedikit. Tapi zaman sekarang murid itu pakai sasar. Kalau zaman dulu saya itu namanya murid itu ya mungkin ya pengikutnya dari mursyid. Itu namanya murid. Itu ya punya sifat namanya sudah kabul itu pakai sasar. Siap untuk dijalankan, itu kalau tidak dosa bahaya. Yang penting tidak melakukan mau-mau. Jadi tidak main, maling, judi, mencuri, makan jual. Yang penting dari itu. Yang kedua yang penting harus sholat mau. Ya pasti kalau baca sholawat sama Al-Quran di sholat C. Karena di bawah untuk non-muslim yang penting 3 hal ini, baik pada orang tuanya, baik pada sesama, dan cinta kepada yang lainnya sesuai dengan percaya masing-masing. Yang kita tidak diurusan di sana, yang itu ya tidak diurusan di sana. Allahumma Muhammad, ini yang terakhir kalinya sebenarnya bukan sesuatu hal yang kebetulan. Kenapa terjadinya fitnah besar itu terjadi di bulan Asyura? Nah, bulan Asyura itu bukan bulan setan. Ini bacanya kebablasan. Apalagi mengatakan kalau bulan Asyura itu katanya Nyiloro Kidul mantu matamu goblok banget. Nyiloro Kidul itu takut kalau saya. Itu bangsa jin. Sekarang sudah masuk Islam. Nyiloro Kidul sama masuk itu bukan kayak ibu goblok kan. Kadang-kadang kalau mantu rawani bulan Asyura Nyiloro Kidul mantu goblok bisa. Bulan Asyura itu adalah bulan setelan, di mana cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami sebuah pembantaian. Jadi cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai di bulan Asyura, dipenggal. Makanya ini adalah bulan kesedih. Bukannya bulan setan, kamu di luar Jumat itu goblok era bukan. Bulan Asyura itu adalah bulan kesedih. Makanya bulan Asyura itu
Dan tepat sekali, dan saya sangat bersyukur sekali, dan saya sangat senang sekali. Pas di bulan Asyura ini, saya dapat hataman yang luar biasa. Dan katanya nipu sama si Hadis Merah itu. Terus demo sekarang ada yang dikejar-kejar polisi. Ada salah satu padepokan yang demo saya. Sekarang itu ketua padepokannya dikejar-kejar polisi, lari tahu kan, nggak ada uang. Itu saya itu sekarang dikejar polisi, masih ketangkap. Ada juga yang dikejar-kejar polisi karena menggelapkan mobil dan sebagainya. Intinya sudah tak ketika kita dituduh ini dan itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai ada coba di arahnya Yunus Sufian atau di arahnya Kijim, rasa bingung. Malam dan malam bangun itu langsung di tanah amalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal bahaya kalau. Dan jangan orang itu ke orang yang mendoliminya. Wah, hancur. Oh iya, nanti malah aku nyusul ya. Oke, siap. Nanti disiapkan untuk tim ini ya. Jadi semuanya nanti dapat kartu anggota yang nanti dapat tanggal 27 termasuk dalam keluarga pondok. Oke. Siap. Awalnya nanti Di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kita rukyah dulu ya. Tadi yang masalah ujian musibah di bulan Asyura itu memang sudah menjadi kata Allah. Di bulan Asyura memang harus digunakan untuk tahun mulai Selasa besok, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu ya. Sama saya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti satu persatu ngobrol sama saya. Sekarang rukyah dulu, nanti habis rukyah terapi. Habis terapi nanti konsultasi satu persatu. Oke. Apa kita satu saya. Moga sekarang rukyah dulu. Rukyah itu artinya adalah tim tubuh Allah. Jadi untuk mencipta sesuatu supaya kita yang pertama harus ikhlas, kemudian ikhlas dengan apapun yang Allah beri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Monggo mata terpejam. Kepala menunduk bawah, mulutnya mangap tutup sampai kantong kretek. Allahumma